Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zahira Urjaniatika. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang basis data. Sebelum masuk ke materi, apa sih itu basis data? Nah, di dalam suatu organisasi yang besar, sistem database yang merupakan bagian penting pada sistem informasi, karena diperlukan untuk mengelola sumber informasi pada organisasi tersebut. Untuk mengelola sumber informasi tersebut, yang pertama kali dilakukan adalah merancang suatu sistem database agar informasi yang ada pada organisasi tersebut dapat digunakan secara maksimal. A. Konsep pengorganisasian file. Menurut Kenneth, sistem komputer mengorganisasikan data dalam sebuah hierarki yang dimulai dengan bit atau byte, menuju field record dan basis data. Sebuah bit mewakili unit terkecil dari data yang dapat disimpan dalam komputer. Pengelompokan karakter menjadi sebuah kata, sekumpulan kata, atau bilangan lengkap seperti nama atau usia seseorang dinamakan field. Sekumpulan field yang saling berhubungan seperti nama siswa, mata kuliah yang diambil, tanggal, dan nilainya berkumpul menjadi sebuah record. Kumpulan record yang jenisnya sama dinamakan file. Sekumpulan file yang berhubungan akan membentuk basis data atau database. D. Pengertian basis data. Menurut Kenneth, basis data atau database adalah sekumpulan data organisasi untuk melayani banyak aplikasi secara efisien dengan memusatkan data dan mengendalikan redundansi data. Menurut Fatansyah, basis data dapat didefinisikan dalam sudut pandang seperti 1. Himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. 2. Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa penggulangan yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. 3. Kumpulan file atau tabel atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronis. Sedangkan menurut Budi, basis data adalah komponen terpenting dalam pembangunan sistem informasi atau SI karena menjadi tempat untuk menampung dan mengorganisasikan seluruh data yang ada dalam sistem sehingga dapat dieksplorasi untuk menyusun informasi-informasi dalam berbagai bentuk. Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan sebuah sistem basis data merupakan sistem yang terdiri atas kumpulan file atau tabel yang saling berhubungan dalam sebuah basis data di sebuah sistem komputer dan sekumpulan program DBMS yang memungkinkan beberapa pemakai dan atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi file-file atau tabel-tabel tersebut. C. Struktur basis data. Struktur basis data adalah cara data diorganisasi agar pemrosesan data menjadi lebih efisien. Struktur ini kemudian diimplementasikan melalui sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data atau Database Management System atau DBMS adalah perangkat lunak atau software yang memudahkan organisasi untuk memusatkan data, mengelola data secara efisien, dan menyediakan akses bagi program aplikasi. D. Struktur basis data hierarki. Struktur basis data hierarki dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lagi. Jika digambarkan, struktur basis data hierarkis akan nampak seperti cabang-cabang dari sebuah pohon. Di samping adalah contoh dari struktur data hierarki. Struktur dasar basis data hierarki. Yang pertama, kumpulan record-record yang secara logika terorganisir seperti struktur pohon dari atas ke bawah atau berbentuk hierarki. Yang kedua, lapisan paling atas bertindak sebagai induk atau root dari segmen yang tepat berada di bawahnya dan lapisan bawah tidak bisa memiliki lebih dari satu root.
3. Segmen yang berada di bawah dari suatu segmen lainnya merupakan anak dari segmen yang ada di atasnya. 4. Struktur pohon mewakili urutan hierarki dari media penyimpanan pada komputer. E. Struktur data basis data jaringan. 1. Set. Sebuah hubungan disebut set. Setiap set terdiri dari paling tidak 2 macam record. 1 record pemilik atau induk dan 1 record anggota atau anak. 2. Satu set mewakili satu hubungan, 1:M antara pemilik dan anggota. F. Struktur basis data relasional. Struktur basis data relasional muncul dari riset dasar menggunakan aljabar relasional yang dilakukan secara independen oleh C.G. Date dan E.F. Coate. Struktur data ini merupakan yang paling umum digunakan organisasi-organisasi bisnis dewasa ini. Konsep dari struktur basis data yang terdiri atas tabel-tabel di mana relasi terbentuk secara implisit dengan mencocokkan nilai-nilai dalam field data yang sama akan mudah untuk dipergunakan dan dipahami. Struktur dasar basis data relasional. 1. Relational Database Management System atau RDBMS beroperasi pada lingkungan logika manusia. 2. Basis data relasional diasumsikan sebagai sekumpulan tabel-tabel. 3. Setiap tabel terdiri dari serangkaian perpotongan baris atau kolom. 4. Tabel-tabel atau relasi terhubung satu dengan lainnya menggunakan entitas tertentu yang digunakan secara bersama. 5. Tipe hubungan seringkali ditunjukkan dalam suatu skema. Object-oriented dan multimedia database. Teknologi pengolahan database terus berkembang seiring dengan perkembangan permodelan data dan teknik pemrograman. Object-oriented database atau OOD merupakan tanggapan terhadap perkembangan teknik pemrograman berorientasi objek yang menekankan pada objek, atribut, dan metode. G. Web Database. Pada sistem web yang statis, halaman web ini hanya berfungsi untuk menyajikan informasi-informasi. Pembangunan web yang interaktif dapat diupayakan dengan mengintegrasikan halaman web dan Database Management System atau DBMS. Untuk melakukannya, ada beberapa persyaratan dasar yang harus dipenuhi, antara lain 1. Database tidak terikat oleh web browser dan web server tertentu dalam penyajiannya. 2. Adanya jaminan keamanan dalam melakukan akses data. 3. Pendekatan terhadap arsitektur sistem terbuka, artinya harus dapat mendukung interoperabilitas. 4. Overhead aplikasi yang minimal. H. Data Warehouse. Data warehouse atau gudang data merupakan sebuah database dengan peralatan pembuatan laporan dan query yang menyimpan data kini dan data histori yang dipadukan dari berbagai sistem operasional. Data ini akan digunakan untuk menyajikan laporan dan melakukan analisis guna mendukung pengambilan keputusan manajerial. I. Arsitektur basis data. Dalam pembangunan sistem basis data, analisis sistem harus dapat menentukan dalam model arsitektur mana basis data itu akan diletakkan. Ditilik dari penempatannya, menurut Sutejo, arsitektur basis data dapat dikategorikan 3 bagian, yaitu 1. Sistem basis data tunggal. Pada arsitektur ini, basis data dan aplikasinya diletakkan pada komputer yang sama, yang tidak berada dalam lingkungan jaringan, sehingga basis data itu hanya dapat diakses oleh aplikasi tunggal. 2. Sistem basis data terpusat. Pada arsitektur ini, lokasi basis data secara fisik berada pada komputer pusat dalam suatu lingkungan jaringan. 3. Sistem basis data terdistribusi.
Pada arsitektur ini, salinan basis data, baik sebagian maupun secara keseluruhan, terdistribusi di beberapa lokasi. Pada model ini, titik kritis pada sistem terpusat dapat dihindari. J. Penggunaan basis data gudang data. Menurut Kenneth, gudang data atau data warehouse adalah basis data yang menyimpan data yang sekarang dan terdahulu yang mungkin diminati para pembuat keputusan di seluruh perusahaan. Gudang data membuat data tersedia untuk dapat diakses semua orang sebanyak yang diperlukan, tapi data yang diakses tidak dapat diubah. Sistem gudang data juga menyediakan serangkaian perangkat query yang terstandarisasi dan yang khusus, alat analitis, dan fasilitas pelaporan secara grafis. 1. Data Mart. Menurut Kenneth, Data Mart adalah subset dari gudang data yang di dalamnya terdapat ringkasan atau porsi data perusahaan yang sangat terfokus ditempatkan dalam basis data terpisah untuk suatu populasi atau pengguna tertentu. 2. Inteligensi bisnis, analisis data multidimensi. Kenneth, setelah data diambil dan diorganisasikan di dalam gudang data dan Data Mart, data dapat dianalisis lebih jauh. 3. Penggalian data. Menurut Kenneth, penggalian data atau data mining menyediakan pengetahuan tentang data perusahaan yang tidak dapat diperoleh dengan pemrosesan analitis online dengan cara menemukan pola dan hubungan yang tersembunyi dalam basis data yang besar dan menyimpulkan aturan untuk memprediksi perilaku di masa depan. Sekian presentasi singkat saya tentang basis data. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.